Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak ustaz sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak ustaz sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di pelajaran sirah atau sejarah Nabi, tepatnya di halaman 51. Baiklah anak ustaz sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 3 ya, tentang hijrah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah. Nah, siapa saja dan bagaimana perjalanan, apa saja rintangannya hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah? Yuk kita sama-sama pelajari. Oke, silakan buka halaman 52. Bagian A, peristiwa hijrah ke Habasyah. Oke, peristiwa atau sejarah hijrah ke Habasyah. Oke, kita akan pelajari. Nah, jadi hijrah itu banyak makna atau banyak arti. Anak saya sekalian, hijrah itu bisa diartikan sebagai berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Nah, misalnya kalau kita lihat peristiwa hijrah ini, hijrahnya para sahabat ke Habasyah berarti menempuh perjalanan atau berpindah. Nah, jadi hijrah ini tidak hanya berpindah dari hal yang buruk ke baik saja, tapi berpindah tempat pun bisa dikatakan hijrah. Oke. Di sini peristiwa hijrah ke Habasyah. Nabi Muhammad SAW sangat sedih melihat kemalangan yang menimpa para pengikutnya kafir Quraisy semakin kejam. Jadi yang melatar belakangi pada para sahabat hijrah ke Habasyah ini karena Rasulullah sangat sedih melihat sahabat-sahabatnya disiksa, dihina dan dicaci maki, karena para kaum kafir Quraisy pada saat itu semakin kejam, semakin beringas ya. Jadi para sahabat banyak yang dianiaya dan dicaci maki oleh para orang kafir Quraisy, maka dari itu Rasulullah sangat sedih. Pada waktu itu Nabi belum dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, sedangkan Nabi sendiri belum bisa melindungi sepenuhnya sahabat-sahabat kaum muslimin pada saat itu. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, Nabi memerintahkan pengikutnya berhijrah ke negeri Habasyah. Oke, ini satu poin penting yang dapat kita ingat, bahwa pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, Nabi memerintahkan pengikutnya berhijrah ke negeri Habasyah. Jika ada pertanyaan, tahun keberapakah dan bulan apa pertama kali terjadinya peristiwa hijrah ke Habasyah? Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Kaum muslimin tinggal di Habasyah sampai Allah memberikan jalan keluar. Negeri Habasyah adalah negeri yang cocok bagi kaum muslimin. Nah, pada saat itu negeri Habasyah sangat cocok sebagai tempat hijrahnya para sahabat. Oke. Kemudian kaum muslimin berangkat ke negeri Habasyah untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Nah, ini juga poin penting. Berarti poin kedua yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah peristiwa hijrah yang pertama kali adalah hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Rombongan pertama terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ada yang berpendapat 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Orang-orang yang berhijrah diantaranya Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, Abu Huzaifah beserta istrinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini kesemuanya ini adalah sahabat Rasulullah. Kesemuanya ini yang kita sebut barusan ini adalah sahabat-sahabat daripada Rasulullah SAW. Hijrah pertama ke Habasyah
berlangsung selama 3 bulan. Kemudian kembali ke Mekah karena mendengar bahwa Mekah sudah aman. Jadi selama mereka berhijrah atau berpindah dari Mekah ke Habasyah selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu, jadi para sahabat kembali lagi ke Mekah karena sudah mendengar Mekah sudah aman. Mereka pun kembali ke Mekah. Ternyata kabar ini bohong. Akhirnya kaum muslimin hijrah untuk yang kedua kalinya ke Habasyah. Nah, ternyata pas dia pulang ke Mekah, ternyata bohong. Ternyata di Mekah masih banyak kekejaman-kekejaman kafir Quraisy dan belum aman. Maka kaum muslimin hijrah untuk yang kedua kalinya ke Habasyah. Rombongan kedua terdiri dari atas 83 orang laki-laki dan 19 perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jadi kalau hijrah pertama tadi kan cuma berapa orang? Kurang lebih 16 orang. Sedangkan hijrah kedua sudah bertambah menjadi kurang lebih 100 orang. Oke, baik anak-anak sekalian. Lanjut ke halaman 54. Musyrikin Quraisy mengetahui peristiwa ini. Nah, orang-orang kafir ini mengetahui peristiwa bahwa para sahabat ini sudah berhijrah atau berpindah dari Mekah ke Habasyah. Mereka segera mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As sebelum masuk Islam menemui Najasyi dengan membawa berbagai macam hadiah. Hadiah-hadiah diberikan kepada sang raja, para pembantu dan pendetanya. Kaum kafir Quraisy berharap agar raja menolak kehadiran kaum muslimin dan mengembalikan mereka kepada kaum musyrik Mekah. Nah, jadi para kafir Quraisy diantaranya Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As diutus oleh orang kafir untuk menemui para pemimpin-pemimpin atau para raja yang ada di Habasyah. Kemudian dia membawa hadiah kepada raja dan pembantunya agar para kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah disuruh kembali lagi ke Mekah. Kemudian sebelum bertemu raja, mereka menyuap pembantu dan uskup kerajaan dan hadiah. Nah, jadi sebelum dia bertemu raja, orang-orang pembantunya, kalau bahasa kita ya, dari mulai satpamnya sampai ke penjaga-penjaganya semuanya diberikan hadiah oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Kedua utusan ini berbicara kepada Najasyi tentang kaum muhajirin tersebut. Ternyata Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kedua utusan tersebut. Raja Najasyi ingin menanyakan tentang agama baru yang dianggap sesat tersebut. Kemudian Raja Najasyi menolak, belum dia mengizinkan untuk kaum muslimin kembali lagi ke Mekah sebelum dia tahu dulu bagaimana sih agama yang baru itu, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kaum muslimin dan kedua utusan tersebut dihadapkan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin, agama apa yang membuat kaummu keluar dari agama yang dianut oleh masyarakatmu? Mengapa kamu tidak masuk ke dalam agamaku dan agama lainnya? Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara menjawab, baginda raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga dan menindas yang lemah. Kemudian Allah mengutus Rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Ia mengajak kami supaya mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Nah, jadi salah satu yang mewakili kaum muslimin berbicara di depan raja pada saat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara. Kemudian ia memerintahkan supaya berbicara benar, menunaikan amanat, memelihara persatuan, berlaku baik terhadap tetangga dan lain-lain. Maka jadi kita ulangi lagi bahwa yang mewakili jubir pada saat itu yang berbicara di depan raja adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apa selanjutnya? Kami beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkan olehnya. Jadi para Ja'far bin Abi Thalib ini mengatakan bahwa di depan raja dan para utusan kafir Quraisy dua orang tadi, bahwa kami beriman kepadanya, katanya, kami percaya kepada Rasulullah, kepada Nabi, karena dia mengajarkan kami tentang kedamaian. Kemudian Raja Najasyi bertanya, apakah kamu dapat menunjukkan kami sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah? Kemudian Raja Najasyi tadi yang berada di Habasyah itu bertanya kepada kaum muslimin,
yang ada di sana. Artinya apakah kalian bisa mencontohkan, apa bisa memberikan sesuatu apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ja'far menjawab iya. Ja'far lalu membacakan surah Maryam. Mendengar firman Allah itu, Najasyi berlinang air mata. Najasyi berkata, apa yang engkau baca dan apa yang dibawa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama. Kemudian Najasyi menoleh kepada kedua orang utusan musyrik seraya berkata, silakan kalian berangkat pulang. Demi Allah mereka tidak akan kuserahkan kepada kalian. Masya Allah. Dari peristiwa ini ya Allah, kita juga merasa sedih ya melihat bagaimana keagungan Allah. Bagaimana seorang raja yang kafir ketika mendengar ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan surah Maryam oleh Ja'far, maka luluhlah hatinya, menangis dan berlinang air matanya bahwa ia tidak. Maka dari itu ia berkata, demi Allah saya tidak akan menyerahkan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kepada kaum-kaum kafir dari Mekah. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Raja Najasyi tidak mengizinkan kaum muslimin diambil oleh orang-orang Mekah kembali orang kafir. Kemudian Raja Najasyi mengembalikan barang-barang hadiah dari kaum musyrik Quraisy kepada kedua utusan itu. Jadi orang-orang yang sudah disuapnya oleh utusan orang kafir tadi, yang sudah diberikan tadi, sudah dikembalikan oleh Raja Najasyi. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Raja Najasyi, pemimpin para masyarakat yang ada di Habasyah pada saat itu, adalah seorang raja, tidak mengizinkan, tidak memberikan kaum muslimin kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.